Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan cerita misteri Anda ke channel Sejuta Kisah. Dan kali ini ada cerita misteri yang dikirim dari Kang Erlan yang ada di Bandung. Terima kasih banyak. Dan yang belum mengirimkan ceritanya masih ditunggu via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Assalamualaikum Kang, perkenalkan saya Erlan dari Bandung. Saya punya kisah mistis yang saya alami sendiri dengan teman-teman main di kampung saya. Saya kasih judul Bertemu dengan Arwah Kakek Tetangga Rumahku. Ini terjadi pada sekitar tahun 1990-an, bulannya saya lupa. Pada saat itu yang pasti 1 bulan sebelum Ramadan, malam Jumat pada Isya. Saya orang yang suka kalau dengar cerita-cerita yang berbau mistik, entah itu dari orang tua saya maupun dari yang lainnya. Ceritanya pada waktu saya sedang berkumpul dengan teman main sebaya yang waktu itu masih duduk di bangku SMP kelas 3. Saya waktu itu suka main ke kampung tetangga yang dekat maupun jauh, kadang siang maupun malam. Maklum, saya sedang sedikit-sedikit belajar hal untuk penjagaan diri, fisik maupun batin. Apalagi seumuranku sedang cari sensasi. Nanti malam main yuk ke Kampung Haur. Temanku yang bernama Dani mengajak. Tenang, kita rame, sama yang lain juga, katanya. Sama siapa saja? Jawabku balik nanya. Itu sama si Joglo, Kusep, Ujang, dan si Heri, jawab Dani. Oh, mau ngapain ke sana? Males ah, jauh kalau jalan kaki mah, kataku. Itu ada cewek kenalannya Heri, cantik katanya. Heri itu temanku, tapi umurnya beda lebih 3 tahun dari kita-kita semua. Iya yuk ikut, kata Joglo menyahut di belakang. Ah, urusan cewek mah males ah, kataku. Memang saya masih kurang tertarik urusan wanita pada saat itu. Ayolah ikut, nanti saya traktir. Akhirnya saya mengiyakan ajakan teman saya, Dani. Memang Dani ini temanku paling dekat dari kecil. Nah gitu, baru teman the best, kata si Joglo seraya nepuk bahuku. Tapi ajak yang lain juga ya, awas kalau tidak, kataku. Beres lah, jawab Dani. Singkat cerita, pada waktu yang disepakati, ba'da maghrib Dani datang ke rumahku bersama yang lain. Ada Joglo, Kusep, Ujang. Loh, mana si Heri dan si Ope? Ada di jalan menunggu. Oh, oke, yuk berangkat. Setibanya di jalan besar, ada perasaan gak enak di hati, dicampur sedikit merinding kulitku. Pada malam itu malam Rabu. Long, nanti pas jalan menjul hati-hati, jangan sompral ya. Long adalah panggilan lain untuk si Heri. Tenang tidak apa-apa. Kalau ada mah kita keluarkan jurus aja. Hahaha. Yang lain tertawa. Sedikit info, Talang Menjul itu di mana jalan tapi menjul karena di bawahnya ada jalan untuk air got untuk pengairan sawah. Karena pada saat itu kiri kanan sawah mendampingi jalan yang lurus membentang kira-kira 2 km. Yang jalannya masih berbatu, belum beraspal semuanya, hingga masih banyak batu sebesar kepala manusia. Dan diperparah lagi, belum ada penerangan sama sekali, apalagi rumah. Di Talang Menjul menurut cerita dulu, tempat orang-orang dieksekusi oleh Belanda, banyak cerita yang muncul terdengar dengan penampakan-penampakan makhluk gaib di sana. Salah satunya ada suara kuda berlari dan meringkik, tapi tidak ada kudanya. Terus ada orang lewat naik sepeda, terus orang itu turun karena ada sesuatu yang mengganjal roda sepedanya. Pas dilihat ternyata melihat kepala besar dengan mata merah yang mengganjal roda sepedanya. Alhasil dia lari pontang-panting, sepedanya ditinggalkan, dan banyak rumor yang terdengar. Saya sendiri belum mengalaminya, cuma pernah sekali balik main sore hari, saya dan teman lewat sana, melihat ada sesajen gitu. Di sampingnya ada uang kertas 100, 500, dan 1000, tapi saya nggak berani ambil, takut dijadikan tumbal. Balik ke cerita awal, saya dan teman-teman bentar lagi mau lewat ke Talang Menjul itu. Jantung saya nggak tahu kenapa berdebar kencang.
Mungkin karena pikiran yang tidak-tidak dalam hatiku. Kulihat Ujang, Dani, Kusep mendekat ke saya, dan kelihatan matanya lirik sana-sini seperti mencemaskan sesuatu. Memang malam itu suasana kurang bersahabat, ditambah nggak bawa penerangan sama sekali. Yang tadinya berjalan sambil bercandaria, tapi pas mau melewati area ini, semua beku. Kecuali si Heri yang seperti biasa-biasa aja, mungkin karena lebih tua kali. Kalian penakut semua. Terdengar celotehan dari depan. Tenang, kalau ada setan, saya yang hadapi. Hehehe. Hus, jangan sompral Long, sahutku. Iya Long, sahut Dani. Akhirnya pas mau lewat talang menjul, aku siap-siap dengan kuda-kuda. Kalau ada apa-apa saya mau lari. Hehehe. Pada saat saya melirik ke arah kiri, saya seperti melihat ada gerakan sekelebat. Nggak sempat mau ngomong, ada yang lempar sesuatu ke susukan air, alias selokan. Wurr. Suaranya cukup membuat semua terkejut. Mendengar suara itu, otomatis semua pada lari. Si Dani Ujang lari ke sawah, saya sendiri sama Kusep berlari balik arah ke jalan besar. Si Heri dan teman satu lagi sudah duluan ke depan, lurus sambil pegang sandalnya. Akhirnya acara main bubar karena ini. Besok paginya saya mengobati luka kakiku karena kejadian semalam yang tak menghiraukan pijakan yang berbatu. Sekolah nggak? Ih, kamu mengagetkan aku aja nih. Sekolah lah. Kamu sekolah nggak? Aku balik nanya. Enggak gara-gara semalam aku nggak bisa tidur. Aku mau cari sandalku yang ketinggalan semalam, jawab Dani. Oh, sahutku. Saya dan Dani beda sekolah. Ya udah pulang sekolah ke rumah ya. Dani ngomong lagi. Sip lah, asal ada makan aja, jawabku. Sip, jawab Dani. Ya udah, saya mau antar adik sekolah ya, sambil cari sandalku. Oke, jawabku mengiringi kepergian temanku. Saya bergumam gara-gara si Heri sompral jadi luka kaki. Aku meringis memasukkan sepatuku. Sepulang sekolah, sesudah makan siang aku ke rumah Dani. Pi, Dani ada? Sahutku ke ibunya temanku. Ada tuh di belakang, jawabnya. Saya langsung masuk ke belakang. Didapatinya temanku sedang mukul-mukul jengkol. Kamu mah berani tes sama jengkol, parah. Hehe, kataku ke Dani. Kamu Lan. Pada saat itu ibunya Dani buka warung yang cukup lumayan. Karena waktu itu masih jarang warung. Tidak seperti sekarang, 1 meter ada satu warung lain. Hehe. Lan, ke kampung Bojat yuk, ajak Dani. Mau apa? Jawabku. Mau lihat Leo sudah beres belum perbaikannya. Mau diisi. Kata bapakku mau diisi, mumpung ada modal. Leo adalah tempat cetak bata merah. Maklum waktu itu warganya menggantungkan perekonomian ke kerajinan bata merah. Akhirnya saya dan Dani berangkat naik sepeda ontel inventaris ke pasar ibunya. Sesudah di Leo, saya dan temanku Dani berkeliling dan melihat ke belakang Leo yang dekat persis di sisi Sungai Citarum yang saat itu airnya masih jernih, bisa dipakai mandi dan aktivitas lainnya. Kalau sekarang hancur akibat ulah manusia. Lan, mandi yuk. Males takut ada lelet sama, jawabku. Terus aku melihat mangga dan nangka besar. Nih, minta mangganya ya, kataku. Iya, ambil aja. Sorenya saya dan Dani pulang. Sesampainya di rumah saya lupa mangga ketinggalan di Leo. Dan, mangga ketinggalan di Leo. Gimana nih, ambil yuk, kataku seraya memaksa. Kamu mah pelupa. Iya, ntar dah. Mandi dulu aja ya. Oke, jawabku sambil pulang ke rumah. Sore petang sekitar jam 5, saya ke rumah Dani untuk ngajak ambil mangga. Lan, maaf sepedanya dipakai dulu sama kakak, katanya Dani. Jadi gimana? Kapan pulangnya? Tanyaku. Kalau jalan jauh kan? Maghrib paling, sahut Dani. Serem malam Dan. Maklum tahun 90 penerangan di jalan belum ada. Sungai Citarum masih asli, masih banyak pohon bambu dan waru, menambah suasana angker.
Tenang, kita ajak yang lain ya, kata Dani. Pada maghrib, Dani dan 3 teman saya datang sambil bawa sepeda ontel dan BMX. Yuk Lan berangkat. Saya, Joglo, Dani naik sepeda ontel, Ujang dan Kusep naik sepeda BMX. Sempat ragu saya untuk melanjutkan ambil mangga. Dan jangan lanjut ambil mangga. Perasaan agak serem ya. Itu perasaan kamu aja. Apa takut seperti kejadian kemarin ya? Jawab Dani. Ya penakut, sahut Joglo. Wah kamu kalau terjadi duluan paling kabur. Hahaha, ledeku. Jok, kamu ya yang goes sepeda. Aku masih sakit kakinya. Lanjut kataku. Siaplah, tinggal duduk aja. Jawabnya sambil menggoes. Joglo berceloteh terus kemana aja ngomong bahas yang gaib-gaib. Sedangkan Ujang sama Kusep di belakang mengikuti. Udah Joglo jangan bahas yang gituan. Serem kan, sekarang malam Jumat lagi. Akhirnya Joglo diam. Sesampainya di perbatasan kampung saya dengan kampung Bojat, semua berhenti. Melihat pohon beringin di pinggir jalan yang berdiri kokoh sebesar 2 kali perut kerbau. Berakar gede-gede. Semua membeku, diam melihat beringin. Timbul perasaan tidak enak di hati setelah mencium bau kentang yang tajam. Konon, kalau ada bau gitu, pasti ada makhluk kasat mata di sekitarnya. Suasana sunyi, walau jalan raya, tapi waktu itu motor sama mobil masih jarang. Dan memang beringin itu, jangankan malam, siang aja orang lewat suka bilang permisi. Karena sering orang melihat sosok wanita berbaju putih dengan rambut terurai tak beraturan yang bergelantungan di atas pohon tersebut. Tanpa sepatah kata pun saling melirik dan langsung putar arah lagi sambil menggenjot sepeda. Sesudah agak jauh dari beringin yang angker itu, akhirnya semua tarik napas dalam-dalam. Terasa lelah, tapi diakhiri tawa memikirkan kelakuan-kelakuan semua ini. Ya, jadi nggak ngerujak mangga, kata Ujang. Iya, kataku. Udahlah besok aja, toh nggak akan ada yang ambil mangganya ya Dan, lanjutku. Akhirnya saya dan teman saya pulang ke rumah. Waktu itu terdengar suara adzan. Sambil pulang mengayuh sepeda pelan-pelan. Sembari bercanda ketawa seperti biasa. Aduh sepeda los nih Dan. Rantai lepas pasti, kata Joglo. Lalu aku dan Dani turun. Ada apa? Tanya Ujang. Ini rantai lepas. Lalu Dani benerin sepedanya karena dia pemiliknya. Lalu aku berjalan sendiri diikuti Ujang dan Kusep. Sepedanya dituntun. Tak lama Dani nyusul sama Joglo. Saya berjalan dengan rasa tidak takut karena rumah nenekku dulu berada di sana dan juga masih ada beberapa rumah. Tak jauh di depanku, di seberang kanan jalan terlihat ada orang berjalan menuju ke arahku yang jalannya pelan. Ada orang, siapa ya? Malam-malam gini ada orang tua, mau kemana ya? Sambil melirik ke teman saya. Iya, siapa kalau bukan Abah? Itu, jalannya aja lihat, kayak kura-kura, kata si Ujang. Lalu saya menghampiri kakek-kakek itu ke seberang jalan. Terlihat kakek itu kayaknya kenal, gumamku. Dengan ciri kakek itu berumur 75 tahun. Dengan memakai peci agak miring, terus sarung diselendangkan ke samping, pakai kaos oblong putih polos, celana hitam pangsi kucel. Memang tidak asing lagi, kakek itu saya kenal dengan nama Abah Uhe, bukan nama sebenarnya. Lantas aku tanya, Bah, mau kemana malam-malam gini? Mana icunya? Tanyaku. Tapi si Abah hanya melirik kepadaku sambil manggut-manggut tanpa bicara. Si Abah terus melanjutkan jalan dengan badannya yang bongkok tanpa menoleh ke belakang. Ih, Abah ditanya malah manggut, gumamku. Tapi kenapa wajah si Abah pucat gitu? Dalam hatiku mamang. Si Abah suka bolak-balik ke anak satu ke anaknya yang lain. Kebetulan anak sulung si Abah dekat rumahku satu RT. Ya udah, tidak perlu dipikirkan. Tadinya saya mau antar ke anaknya, tapi ada perasaan dingin kepadaku.
Pas saya lihat ke teman-teman sudah pada ngacir lari tunggang langgang. Wah, betul. Pada ninggal nih, kataku sambil teriak. Sebelum lari saya melihat dulu ke arah si Abah, ternyata sudah tidak terlihat lagi. Saya lari mengejar teman-teman tanpa rasa curiga. Yang ada kesel aja sama teman-teman. Yang bikin lucunya, sepedanya itu bukannya ditunggangi, malah didorong. Dasar, kataku. Sesampainya di mulut gang dekat rumahku, aku langsung mau ke rumah. Terlihat ada si Joglo sambil terengah-engah napasnya, minta diantar ke rumahnya. Lan, antar ke rumah yuk. Ih, malas. Pergi sendiri, jawabku. Tadi kenapa kalian lari meninggalkanku? Joglo tak menjawab, hanya minta diantar. Gak mau ah, saya kesel. Dan akhirnya temanku itu diantarkan pulang oleh bapakku. 2 hari kemudian, siang harinya aku bertemu dengan kakak iparku. Mau kemana? Tanya kakakku. Cari anak-anak kemana ya? Jawabku. Siapa? Tanya kakakku. Itu si Joglo, Dani sama Ujang, sautku. Oh, si Joglo mah sakit sama si Dani. Kalau si Ujang barusan dari sini, jawabnya. Oh gitu. Pantas 2 hari tidak ada yang mandi di Citarum, jawabku datar. Sini dulu bentar, ajak kakakku sambil melambaikan tangannya. Ada apa ya? Benar waktu malam Jumat kemarin kamu ketemu sama Abah Uhe. Iya, jawabku datar. Waktu itu dia malam-malam jalan sendiri, kasihan. Tidak biasanya diantar anak atau cucunya, kabur gitu nggak tahu anaknya. Memang Abah Uhe sudah sedikit pikun dan sakit-sakitan, makanya sering dirawat anak-anak giliran, tapi paling sering anak paling besar karena ekonomi. Karena ekonomi bisa dibilang paling berada. Benar itu, kamu yakin itu Abah Uhe? Sekali lagi kakakku bertanya. Yakin? Bukan cuma bertemu, tapi saya tanya mau kemana. Malah manggut tidak bicara. Kenapa Aa? Dan bisa tahu dari mana? Lanjutku balik nanya. Ujang bercerita tadi. Oh gitu, sambutku. Kamu tahu nggak dengan Abah Uhe? Tanya kakakku. Ya tahulah, kan bapaknya si Dede. Jawabku. Bukan itu maksudnya. Kamu tahu nggak? Abah Uhe sudah 1 minggu meninggal. Ah, yang bener Aa. Kan 2 malam ketemu. Ada-ada aja Aa, sahutku. Bener meninggalnya kan di Bojat, di anak keduanya. Seketika itu tubuhku merinding dingin, terkejut setelah mendengar info dari kakakku. Hampir setengah tak percaya, saya lari nanyain perihal ke nenekku. Setelah nanya sama nenek, ternyata jawabannya sama. Abah Uhe telah meninggal. Saya benar melongong kosong. Pantesan teman-teman saya lari tanpa aba-aba karena sudah mengetahui kejadian itu. Dan kedua teman saya sakit karena syok. Begitulah kisahku ketemu sama arwah kakek. Maaf kalau jalan ceritanya tidak mulus. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan. Oke, terima kasih untuk Kang Erlan yang ada di Bandung yang sudah mengirimkan ceritanya via WA admin. Dan cerita yang lainnya masih ditunggu ya buat Kang Erlan. Yang lain ceritanya juga masih ditunggu. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.